kita kasus kedua itu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas di les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Mohon maaf ya Ibu Yuli, nanti saya panggil Yuli. Siap. Saya siswa SMA nggih Bu nggih, kelas 10 IPA 1 gitu ya. Ya. Gimana Bu Yuli? Kita siap? Siap. Assalamualaikum Yuli. Waalaikumsalam Bu Hasana. Saya jengkel hari ini Bu Hasana. Saya mau curhat ke guru BK, enggak, saya curhat ke wali kelas saya saja Bu Hasana. Ya apa coba yang Bu Hasana, saya minta guru yang namanya Pak Gado dipecat. Nah, dipecat ada apa? Ayo coba diceritakan kenapa. Saya ceritain ya. Tapi semua juga sudah tahu. Bapak Gatot itu kan ngajar fisika. Itu buka les privat di rumahnya. Anak-anak semuanya ikut di sana. Tapi saya sama orang tua nggak dileskan, nggak punya uang. Mahal. Untuk orang kaya-kaya saja. Lalu yang les di sana nilainya bagus-bagus. Padahal saya juga sama fisikanya. Jawabannya sama, cuman caranya beda. Nggak sama dengan caranya yang diajarkan Pak Gatot. Saya kan punya acara sendiri. Nilai saya jelek, padahal hasilnya sama. Udah dipecat aja Pak Gatot, Bu. Begitu. Jadi sekarang tujuan Yuli untuk bercerita ini sebenarnya apa? Biar mecat Pak Gatot. Beneran? Mau mecat? Iya, karena nggak adil. Nilai saya jelek. Yang ikut-ikut les di Pak Gatot semuanya bagus-bagus. Tidak adilnya menurut Yuli bagaimana? Cara saya beda, cuman hasilnya sama. Nilai saya jelek. Seharusnya yang dilakukan Pak Gatot menurut Yuli seperti apa? Iya, kalau hasilnya sama, caranya beda, ya nilainya sama. Pak Gatot sih bilangnya per tiap cara ada poinnya, tiap cara ada poinnya. Saya kan caranya nggak pakai caranya Pak Gatot, nilai saya jadi skornya kecil. Kalau teman-teman yang ngeles di Pak Gatot ada caranya. Cara pertama ada skornya, cara kedua ada skornya. Saya nggak ada, langsung. Jadi skornya untuk cara saya nggak ada, jadinya nilai saya jelek. Padahal hasilnya kan sama. Pernah tidak Yuli menyampaikan ke Pak Gatot cara Yuli itu? Enggak. Saya ngambek. Bisa begitu. Pak Gatotnya, kalau kata saya sih, kalau ke saya nggak begitu ngelihat saya kalau di kelas. Cuman ngelihat murid-murid yang les di Pak Gatot aja. Apa kalau menurut Yuli nih, bagaimana biar Pak Gatot itu melihat Yuli? Apa saya harus cantik mungkin Bu ya? Biar Pak Gatot lihat saya Bu ya. Yuli sudah cantik kok. Cuman bahasanya aja yang bilang gitu karena wali kelasnya. Ya selain itu apa coba? Biar Pak Gatot lihat Bu Yuli, lihat saya. Iya. Pak Gatot lihat saya. Ya saya dulu di depan dong. Nantinya kan Yuli bisa menyampaikan nih cara Yuli tadi. Kan sebenarnya yang sudah Yuli lakukan tadi benar ya, tapi caranya aja yang berbeda, begitu kan? Iya. Pak Gatot kan tidak tahu kalau cara Yuli itu tadi. Kan nanti udah deh Bu Hasana pecat aja deh, bilang ke kepala sekolah. Menurut Yuli nilai saya jadinya jelek-jelek nilai saya. Menurut Yuli memecat Pak Gatot itu cara yang bagus nggak? Bagus, karena nggak adil ke saya, nggak adil Pak Gatot itu. Bisa menyelesaikan masalah? Bisa, selesai untuk bagi saya. Pak Gatotnya nggak ngajar, jadi nilainya saya bagus.
Nah, gitu deh Bu Asana. Yakin nanti nilai Yuli akan bagus ketika Pak Gatot tidak mengajar lagi. Enggak juga sih. Nah, ayo Kalau coba Bu cara lain Kurnia, apa? ada namanya Bu Kurnia. Itu lebih killer lagi sih sebenarnya. Pak Gatot sih sabar, cuma nggak adil. Bu Kurnia ada sih. Tapi Kriteria adilnya kalau menurut Yuli bagaimana coba? kalau hasilnya sama, nilainya ya sama, meskipun caranya beda. Begitu? Selain itu, adil yang lain? Adil yang lain, enggak ada, itu aja deh Bu. Selain nilai. Di pekerjaan yang lain sebelumnya, Yuli pernah nggak dinilai oleh Pak Gatot? Yang lainnya sama sih dengan yang lain, cuman scoring ulangan aja yang nggak adil. Kalau menurut Yuli, nilai yang apa ya, yang selain ulangan itu sudah bagus atau tidak? Bagus sih kalau nggak ulangan, tugas-tugas gitu ya menurut saya sih sama dengan yang lain. Kalau saya sama dengan yang lain sih saya nggak pusing-pusing, nggak merasa tidak teradili, tapi cuma ulangan saja. Jadi nanti kalau menurut Yuli nih, bagaimana agar Pak Gatot bisa adil ke Yuli selain tadi yang sudah disebutkan? Biar adil. Mungkin saya dikasih les gratis mungkin Pak Bu ya. Bilangkan ke Pak Gatot. Karena yang lain les, saya enggak les. Orang tua saya nggak punya uang. Kira-kira Yuli bisa nggak menyampaikan itu ke Pak Gatot? Ya enggak berani, mah beraninya ke Bu Asana. Sudah pernah dicoba belum? Belum, enggak berani. Kenapa Pak Gatot sampai orangnya diem. Nah, jadi nanti karena kan Ibu lihat Yuli bisa menyampaikan sebenarnya nih butuh bantuan siapa coba? Bu Untuk Asana. caranya bagaimana? Ya Bu Asana bilangkan ke Pak Gatot. Cara nyampaikannya atau datang ke Pak Gatotnya harus bersama saya atau cara lain lagi bisa nggak dilakukan oleh Yuli Lain sendiri? lagi. Kepala sekolah mungkin ya. Biar ada penekanan sama Pak Gatot. Kalau tidak mengelesi saya pecah. Gitu Kak Bu. Gitu Kak Bu. Saya sudah menahan hampir setengah semester nih. Udah berapa ulangan nilai saya jelek. Kira-kira nanti kalau kepala sekolah berkenan nih menyampaikan, Yuli apa ya? Bagaimana nanti untuk apa? Agar apa yang diinginkan Yuli itu tersampaikan ke Pak Gatot dengan baik dan Pak Gatot bisa adil ke Yuli. Kalau sekali lagi kalau saya nyampaikan saya tidak berani Bu. Mungkin Bu Asana yang bilang ke Pak Gatot. Sama ke Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak berani nanti saya diceng apa ya bahasanya, diceng itu awas lu, kayak gitu, awas lu, kayak gitu. Nah, Sebelumnya gimana kalau Yuli ketemu dengan Pak Gatot di sekolah? Pernah nggak? Pernah kan ya, kan di kelas kan ya? iya, tapi saya kan diem Ibu. Nanti kalau bersama dengan kepala sekolah, itu kan bisa kira-kira Tapi hal serem lain. juga kalau saya sama kepala sekolah ke Pak Gatot. Misal di ruang kepala sekolah, ada saya, Pak Gatot dipanggil, ada Bu Asana, ya takut Bu. Nah, biar nggak takut, cara lain ada nggak? Takut sama gebetan saya mungkin ya Bu ya. Ada Bu, namanya Bisri, kelas 11 IPA 1, ganteng Bu. Bisa Tapi apa bunganya Bu ya? Tetangganya sih, namanya Bisri, tetangganya Pak Gatot. Pak OSIS sih Bu.
Jadi nanti Yuli bisa bersama dengan teman itu kan ya ke Pak Gatotnya, terus menyampaikan apa yang Iya, tapi masih speak kan saya Bu, belum jadian masih speak kan. Tahu nggak Bu speak kan? Itu masih ngobrol-ngobrol ke arah ke sana tapi belum jadian. nanti kan Mana lebih dekat sekarang? lagi. Itu Ya, setuju saya sama Bisri Bu. ya. Jadi kapan nih kira-kira bisanya? Waduh, saya Jadi kan ngikut nanti Ibu deh. Jadi nanti kan kalau Yuli sama Bisrinya ke Pak Gatot bisa menyampaikan apa keluhannya gitu kan. Jadi nanti Pak Gatotnya bisa adil. Kapan nih? Iya. Tapi nanti saya dibelain Bu ya. Saya dibelain nanti Bu ya. Nanti takutnya Pak Gatotnya marah. Saya nggak ada yang bantu. Nanti Bu, kertas-kertas ulangannya saya bawa deh Bu. Sama yang Ya, punyanya Mila, yang hasilnya sama tapi nilainya nggak sama. Nanti saya bawa deh Bu, saya pinjam hasilnya miliknya Mila, tak tunjukin. apalagi, Gitu Kak Bu? apalagi yang kira-kira bisa dibawa, ditunjukin ke Pak Gatot untuk mendukung. Ada sih, bapak saya LSM Bu. Bapak saya LSM, ibu saya preman pasar. Apa itu tak jadi juga Bu? Maksud ibu itu Satu pasar kalau ketemu ibu saya takut Bu. Bener yang Bu. yang pekerjaan mungkin apa ya yang bisa Yuli bawa ya terkait dengan tugas-tugas yang nilai-nilai tadi yang bisa bisa berlaku adil untuk Yuli begitu. Oke deh, mungkin kertas ulangannya hasilnya miliknya Mila, saya bawa gitu ya Bu ya, sama punya saya gitu ya, biar kelihatan tidak adilnya gitu Kak Bu. Ya. Terus ini kan nih waktunya kapan nih Waktunya kira-kira yang saya bisa pinjemin, Yuli? saya mungkin bilang ke Mila besok mau pinjam lembarannya. Kalau nanti gini aja deh Bu, kalau nanti saya sudah dikasih lembaran hasil ulangannya sama Mila, saya kasih tahu Ibu deh. Kalau Mila masih belum ngasih, saya nggak bisa juga, nggak ada buktinya. Ya biar ibu apa ya bisa melihat kesungguhan Yuli nih. Jadi dalam waktu dekat ini ya bisa ya. Bu, apa Ibu bantu saya juga bilang ke Mila Bu buat pinjem ulangan termodinamika yang terakhir ulangannya Pak Gatot gitu. Ya boleh nanti ibu sampaikan. Makasih Bu Hasana, Sarangiu. Siapa lagi nih yang bisa membantu Yuli selain tadi si Bisri, Mila, ibu siapa lagi? Sudah cukup kali ya. Sudah cukup kalau teman-teman Karang Taruna nanti ke sini bisa bawa celurit sama bawa yang lain nanti Bu, bahaya Bu. Bahaya nanti diceluritin lehernya. Ya Yuli, dari percakapan kita nih, dari cerita Yuli tadi kan, apa yang bisa Yuli dapatkan? Yang saya dapatkan, saya tahu Bu Hasana guru yang baik hati, suka menolong dan tidak sombong, mau membantu saya buat menghajar Pak Gatot yang tidak adil. Sama apalagi ya, memang untuk mencari keadilan harus berani mungkin Bu ya. Mungkin bukan saya saja loh Bu korbannya Bu. Cuman saya memang lihat buktinya kemarin miliknya Silmia loh. Bisa seperti ini, bisa saja kelas-kelas yang lain juga nggak tahu juga yang kelas yang lain. Ya, itu sudah. Tidak ada Bu Hasana, Sarangiu. Semoga nanti berhasil ya ketemu Pak Gatot. Tapi saya juga dibantu Bu, saya di backup juga. Siap. Nanti hubungi aja ya. Nanti Ibu minta perkembangannya ya. Sampai di mana ya. Kita siap. Siap melaporkan setiap detik setiap waktu. Terima kasih Yuli. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bu Hasana. Bu, ini ada permen tak ambil aku ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Hasana. Sore Bapak.
Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore ini. Kita akan coaching sebentar ya, Hasanah ya. Ya, Pak. Kira-kira apa yang hendak Hasanah sampaikan pada percakapan kita kali ini? Saya nggak mau satu kelompok, Pak, dengan teman-teman, Pak. Saya ngerjain sendiri aja ya, Pak, tugas-tugasnya. Begitu ya. Terkait dengan kerja kelompok ya, Hasanah ya. Iya, Pak. Karena percakapan kita ini sangat singkat ya, Hasanah, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Dan paling lama mungkin 20 menit lah. Apa yang ingin Hasanah dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tetap mengerjakan tugas saya meskipun tidak dengan satu kelompok. Tetap kerjakan tugas meskipun tidak satu kelompok. Luar biasa, Hasanah. Tetap ada sendirian. Kenapa Hasanah merasa nyaman bekerja sendiri, tetapi bukan dalam satu kelompok? Kalau sendirian, kalau satu kelompok, Pak, saya nggak cocok dengan teman-teman saya, Pak. Soalnya ada yang suka mengganggu, ada yang malas. Ada yang suka ganggu, begitu. Ya, ada juga yang malas-malasan ngerjain. Jadi sama aja, Pak, saya ngerjain sendiri. Kalau menurut Hasanah, ciri-ciri orang yang senang bekerja sama itu seperti apa ya? Karena kan dalam kelompok itu kan pasti orang yang tidak bekerja sendiri, tetapi dia akan bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, kira-kira kalau orang yang ingin kerja kelompok dan merasa senang itu seperti apa ya ciri-ciri? Setiap anggotanya bisa bekerja sama, bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara bersama. Berarti tiap anggota itu harus bekerja sama dan tidak malas-malasan gitu ya, Hasanah ya? Iya, Pak. Betul. Kalau menurut Hasanah sendiri nih, ada nggak usul Hasanah dalam satu kelompok pada saat Hasanah kerja kelompok dengan rekan-rekan yang lain? Kalau ada yang malas-malasan, pernah nggak dikomunikasikan dalam satu kelompok itu? Sudah pernah, tapi teman-temannya tidak mau berubah, Pak. Cuman saya belum sampaikan kepada guru, Pak. Sampaikan kepada guru. Iya. Nah, kalau menurut Hasanah sendiri, kalau disampaikan kepada guru, kira-kira jawaban guru seperti apa sih? Kalau saya bisa nyampaikan ke guru, ada teman yang tidak mengerjakan, mungkin guru bisa mengingatkan teman saya, Pak. Dia juga sama-sama ngerjainnya. Gitu. Begitu. Tapi pada intinya, Hasanah ini Bapak lihat orangnya senang bekerja sama, pintar, dan kesehariannya bagus, dan senang bergaul juga. Rasanya Bapak heran deh kalau Hasanah tidak bisa kerja sama dalam satu kelompok. Mungkin bisa berikan alasan yang lebih detail enggak, Hasanah? Mungkin karena ada yang ini, Pak. Itu teman yang tidak mau ngerjain itu yang bikin saya kesal. Kalau misalkan dia bisa mengerjakan juga, mau mengerjakan juga, mungkin saya bisa bekerja sama dengan dia. Menurut Hasanah, apa Hasanah tetap nyaman merasa dalam diri Hasanah dengan kerja sendiri, walaupun bukan dalam kelompok?
Apakah rasa nyaman? Sebenarnya tidak terlalu nyaman sendiri sih Pak, karena kan penilaiannya juga tidak hanya nilai mati sendiri kan, tapi juga nilai kelompok. Harusnya saya juga harus dapat ya nilai kelompok juga. Karena yang dinilai bukan hanya nilai sendiri kan, tapi juga pada saat bekerja sama dalam kelompok kan. Wah, itu senang sekali mendengarnya. Dan saya yakin berarti sebenarnya Hasanah punya niat bekerja sama dengan teman-teman. Hanya mungkin rasa kurang nyaman kalau lihat teman-teman tuh tidak bisa diajak kerja sama ya. Iya Pak. Kemudian ada nggak kriteria yang lain yang ingin Hasanah sampaikan? Mungkin kepada ketua kelompok barangkali pada saat setelah selesai kerja kelompok ada refleksi begitu. Apakah pernah disampaikan dengan ketua kelompok seperti apa begitu? Ya betul juga sih Pak. Selain kepada guru, mungkin ke ketua kelompoknya disampaikan juga kali ya Pak. Kan saya Pernah coba ya? itu Pak. Pernah ya? Belum pernah Pak, tapi sudah ada sih niat untuk menyampaikan itu ke ketua kelompoknya. Ya kompak juga sih Pak. Begitu. Dan tanggapan ketua kelompoknya seperti apa pada saat Hasanah menyampaikan? Waktu itu karena belum saya sampaikan secara lengkap Pak, jadi belum terlalu terlihat sih tanggapan dia gimana. Begitu. Seandainya kalau Hasanah sudah menyampaikan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan, karena kalau ada teman yang malas kan berarti ada oknum ya barangkali ya Hasanah ya. Iya Pak, nggak semua teman sih Pak, hanya beberapa saja. Kira-kira menurut Sana bisa nggak dipastikan bahwa itu bisa berjalan kalau sudah mungkin ditegur ya, mungkin dikasih tahu oleh ketua kelompoknya bahwa kurang baik kalau kita tidak bisa bekerja sama-sama dengan teman-teman yang lain dan tidak bisa mengharapkan satu orang, tapi kita harus semuanya punya hak untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat begitu. Nah, kira-kira kalau seperti itu dipastikan bisa berjalan nggak? Bisa lah Pak. Nanti kalau misalkan ada apa kerja kelompok lagi kan bisa berjalan dengan baik Pak, lebih baik dari sebelumnya. Kalau mendengar jawaban dari Hasanah, sepertinya Hasanah bukan tidak suka kerja kelompok ya, bukan tidak senang kerja kelompok, tapi ada sebab ya. Iya Pak, sebenarnya suka kerja kelompok, tapi karena temannya itu, tapi nanti dicoba deh untuk disampaikan ke guru, kemudian ke ketua kelompoknya, ya lebih bagus lagi kerja kelompoknya. Terima kasih nih Hasanah. Boleh nggak Bapak tanya lagi satu hal nih Hasanah? Iya Pak. Terkait dengan kerja kelompok yang Hasanah sampaikan tadi. Karena sepertinya kan Hasanah kan dapat nilai yang bagus ya. Karena Hasanah kerja sendiri mungkin lebih konsentrasi barangkali ya. Sementara kan hasil yang dikumpulkan pasti kerja kelompok. Nah, bagaimana dengan nilai yang lain? Pasti bagus juga kan? Iya Pak, baik itu kerja kelompok atau enggak, saya inginnya semuanya baik Pak. Oh begitu. Nah, jadi begini, menarik nih Hasanah, menarik untuk kita diskusikan. Tadi kan begini, dalam satu kelompok itu harusnya kan apapun hasil diskusi itu kan merupakan buah dari hasil kerja kelompok didiskusikan bersama-sama. Nah, sementara Hasanah kan tidak cocok dengan teman yang dalam satu kelompok karena memang tadi dikatakan tidak mau mengerjakan tugas kelompok itu ya. Nah, pada akhirnya kan Hasanah mengerjakan tugas itu dan saat dikumpulkan nilainya bagus. Berarti kan teman Hasanah dalam kelompok tadi kan dapat nilai bagus juga. Bagaimana tuh Hasanah? Berarti nanti saya tidak akan mengerjakan semuanya Pak. Jadi nanti dibagi tugas aja.
Begitu. Berarti ada usul dari sana supaya nanti pada saat lihat kelompok, misalnya kalau ada 2-3 pertanyaan, jadi tiap kelompok itu punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari guru ya yang Iya. memberi tugas itu. Oh, Iya. begitu. Biar semuanya kerja dan dapat nilai yang sama, gitu. Kan hasil kerja yang sama begitu. Itu luar biasa. Berarti ide yang bagus tuh, Bapak dukung suasana. Supaya memang semuanya mendapatkan bagian tanggung jawab ya. Iya. Ya. Meskipun pada akhirnya nanti setelah dijawab secara perorangan barangkali, tapi nanti kan pada akhirnya kan didiskusikan lagi kalau jawabannya itu ya. Iya, Pak. Supaya lebih matang, supaya lebih ada tanggapan dari teman terhadap jawaban yang dikerjakan begitu. Ada umpan balik lah begitu ya, supaya mendapatkan jawaban yang cukup maksimal gitu ya. Ya sangat maksimal gitu. Wah, senang sekali nih Hasanah. Ngomong-ngomong nih Hasanah, sayangnya waktu buat japa kita ini singkat dan mau habis nih. Sampai titik ini, menurut Hasanah, apa sih yang Hasanah dapatkan dari percakapan dengan Bapak hari ini? Saya dapat pencerahan Pak. Jadi nanti kalau misalkan kerja kelompok, bagi yang teman satu kelompok yang tidak mengerjakan, begitu saya akan sampaikan kepada guru dan ketua kelompok. Dia nanti ada berbagi tugas Pak, berbagi tanggung jawab. Begitu Berbagi Pak. tugas, berbagi tanggung jawab begitu ya. Kira-kira kapan nih Hasanah melakukan rencana ini? Besok Pak, karena besok kan ada tugas kelompok juga Pak dengan kelompok yang kemarin. Oh, besok. Luar biasa nih Hasanah. Semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Semoga teman-teman yang tidak mau kerjasama atau bukan tidak mau kerjasama ya, yang tidak mau mengerjakan diskusi bersama-sama tadi ya. Iya. Jawaban ya, minta maaf saya klarifikasi. Karena kan tadi kan masalahnya kan tidak mau kerjasama dengan teman yang tidak mau mengerjakan soal bersama-sama. Iya. Ya, sehingga cenderung Hasanah mengerjakan sendiri begitu. Tapi setelah kita bincang-bincang, ternyata Hasanah bisa menemukan solusi, semoga itu bisa berhasil. Oke deh Hasanah, terima kasih. Kita sudah bercakap-cakap kali ini. Terima kasih banyak. Bapak sangat senang bisa melakukan percakapan kali ini dengan Hasanah. Dan saya pun juga senang dengan cerita setelah Hasanah sendiri menyampaikan rencana yang akan dilakukan. Semoga pada saat kerja kelompok di kesempatan berikut nanti Hasanah lebih bersemangat dan bisa bergabung dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, dengan teman-teman, supaya nanti hasil yang didapatkan bukan hanya buah pikiran Hasanah sendiri, tetapi buah pikiran sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Hasanah. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore Pak. Asik. Ya, bye-bye. Sampai jumpa Hasanah.